Bayangkan, sebuah lembaga yang katanya rumah rakyat, gedung megah di Senayan berdiri kokoh, dibiayai uang pajak kita semua. Harusnya setiap kursi di sana berisi suara rakyat. Harusnya setiap kebijakan mereka lahir untuk kepentingan bangsa. Tapi realitanya yang sering muncul justru drama, tunjangan mewah, sidang sepi hingga undang-undang kontroversial yang lebih pro penguasa dan pengusaha. Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, lebih sibuk dengan kepentingan sendiri. Anggota DPR kerap disorot lebih rajin mengurus fasilitas ketimbang masalah rakyat. Ingat tahun 2021, saat rakyat megap-megap karena pandemi, mereka justru menganggarkan hampir 48 miliar rupiah buat mobil dinas baru. Bayangkan, di saat rakyat kehilangan pekerjaan, DPR malah sibuk pilih-pilih mobil. Kenaikan gaji dan tunjangan juga sering jadi bahasa serius. Tapi ketika bicara soal harga beras yang melambung, angka pengangguran yang tinggi, atau nasib nelayan, pembahasannya entah di mana gitu. Kedua, minim kehadiran dan partisipasi. Gedung DPR sering terlihat kosong saat sidang paripurna. Banyak kursi dingin tanpa penghuni. Ada yang datang hanya untuk absen, lalu pulang dengan gaji dan tunjangan tetap cair di setiap bulan. Publik bisa cek data kehadiran mereka di situs resmi. Angkanya sering tak mencerminkan kerja keras, tapi lebih cocok disebut kerja formalitas doang gitu. Ketiga, kurangnya transparansi. Banyak keputusan DPR dibuat dalam ruang-ruang tertutup. Rakyat hanya bisa menonton dari luar, tanpa diajak bicara. Lihat saja Omnibus Law Cipta Kerja 2020. Draft undang-undangnya sampai berganti-ganti versi. Publik dibuat bingung, mana naskah yang asli atau UU Minerba yang memberi keuntungan besar bagi perusahaan tambang, tapi nyaris tanpa sorotan media. Semua dibahas cepat, senyap, dan jauh dari rakyat. Keempat, kasus korupsi dan etik. DPR bukan hanya soal absensi dan rapat. Skandal korupsi juga sering lahir dari gedung ini. Dari Setia Novanto dengan kasus EKTP senilai 2,3 triliun sampai Aji Samsudin yang terjerat kasus suap, belum lagi sederet nama lain yang ditangkap KPK. Bukannya menjadi teladan, justru makin mengkikis kepercayaan rakyat. Tapi ya bukan cuma perilaku DPR yang bikin rakyat marah. Produk hukum yang mereka hasilkan juga sering penuh kontroversi. Dan kita lihat apa aja sih undang-undang yang bikin masyarakat merasa berat. Yang pertama, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini disebut sebagai Omnibus Law. Prosesnya terburu-buru, bahkan draftnya sempat berubah-ubah. Banyak pihak menilai UU ini lebih pro investor ketimbang buruh dan rakyat kecil. Buruh kehilangan banyak hak, pesangon dipangkas, outsourcing makin luas, jam kerja fleksibel tanpa kepastian, lingkungan pun jadi taruhan karena izin AMDAL dipermudah. Tak heran, pada Oktober 2020, demo besar-besaran pecah hampir di seluruh Indonesia. Rakyat marah karena kebijakan lahir tanpa mendengar suara mereka. Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah revisi UU KPK. Alih-alih memperkuat lembaga anti korupsi, justru melemahkannya. Kini penyadapan harus izin Dewan Pengawas yang dianggap penghambat kinerja KPK. Setelah revisi ini, jumlah operasi tangkap tangan KPK turun drastis. Kasus besar-besaran seperti korupsi bansos pun mandek. Mahasiswa dan masyarakat tahu ini bukan kebetulan. Gelombang demo tahun 2019 pun pecah menolak pelemahan KPK. Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Revisi UU Minerba ini jelas pro perusahaan tambang besar. Izin tambang bisa diperpanjang hingga 20-30 tahun. Perusahaan raksasa seperti Freeport dan pengusaha batu bara diuntungkan. Tapi rakyat sekitar tambang, mereka justru makin sering bentrok. Lahan mereka terancam, lingkungan rusak. Sekali lagi, rakyat kecil harus menanggung beban dari kebijakan yang berpihak pada elit global. Keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. UU IKN disahkan super cepat, hanya dalam hitungan bulan. Anggaran triliunan rupiah dialokasikan untuk proyek ambisius ini. Padahal rakyat masih berkutat dengan masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Warga ada di Kalimantan Timur merasa tersisih, khawatir kehilangan lahan dan identitas budaya. Publik pun melawan dengan suara digital, tolak IKN, menggema di media sosial. Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Inilah KUHP baru yang akan berlaku pada 2026. Banyak pasalnya dinilai kontroversial. Kritik terhadap presiden bisa dipidana. Ranah privat seperti kumpul kebo ikut diatur. Bahkan unjuk rasa tanpa izin bisa dianggap tindak pidana. Demokrasi terasa dipasung pelan-pelan. Tak heran, jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak keras aturan ini. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Disebut sebagai Omnibus Law Kesehatan. Proses penyusunannya terburu-buru, minim partisipasi tenaga medis, dokter, perawat, bidan, semua turun ke jalan melakukan protes. Mereka khawatir perlindungan profesi melemah, bahkan bisa lebih mudah dituntut soal malpraktik. Di sisi lain, korporasi besar justru berpotensi
potensi diuntungkan. Dan terakhir itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Mahkamah Konstitusi. Revisi UU MK ini mengurangi independensi lembaga peradilan tertinggi. Masa jabatan hakim bisa diperpanjang tanpa batasan yang jelas. Publik curiga, revisi ini syarat kepentingan politik, termasuk soal usia capres dan cawapres yang belakangan ramai diperdebatkan. Putusan MK pun makin dipertanyakan, apakah masih murni hukum atau sudah terkontaminasi kepentingan politik. Semua ini menunjukkan satu pola, yaitu undang-undang yang lahir bukan lagi untuk rakyat, tapi untuk kepentingan elit, investor, dan penguasa. Buruh kehilangan hak, lingkungan rusak, rakyat ada tersisi, tenaga medis khawatir, demokrasi dipersempit, dan hukum kehilangan independensinya. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan DPR akan terus menjadi wakil kepentingan, bukan wakil rakyat? Dan sampai kapan rakyat harus menanggung akibat dari kebijakan yang lahir tanpa mendengar suara mereka? Gimana menurut kalian nih guys?